Baik, kita akan coba ulangi untuk membuat grid dari model Dev 3D Wave. Karena yang kemarin ketika kita menggunakan data dari dashboard, sepertinya ada bermasalah. Sementara masih belum kita ketemu masalahnya ya. Nah, kali ini kita akan membuat grid untuk domain model Dev 3D Wave dengan secara manual dengan menggunakan spline menggunakan menu RF Grid. Nah, dengan menggunakan RF Grid seperti ini. Nah, sebelum memulai dari situ kita coba sebelumnya membuat garis pantai dulu ya. Ini mengikuti Google Earth garis pantainya. Ini tujuannya adalah nanti kita agar tahu di mana mengetahui lokasi studi kita. Jadi saya sarankan untuk membuat garis pantainya itu sepanjang lokasi garis pantai studi kita. Nah, untuk kali ini saya membuatnya memang agak lebih. Jadi nanti bisa disesuaikan masing-masing di mana lokasi studinya. Nah, selanjutnya data garis pantai ini kita simpan ke bentuk KML. Jadi ke KML seperti ini sudah saya simpan ke bentuk KML. Nah, kemudian dari sini kita ubah data KML tersebut menjadi data garis pantai yang dapat diinputkan ke RF Grid tadi. Jadi kita drag saja ke sini dulu. Kita drag garis pantainya. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk kita selalu menyesuaikan sistem koordinat garis pantai ini dengan sistem koordinat data bathymetry. Nah, data bathymetry kita kemarin menggunakan sistem UTM, sehingga kita di sini juga menggunakan sistem UTM. Nah, selanjutnya kita ekspor garis ini, kita ekspor menjadi vektor garis miring ladder format. Kemudian kita pilih yang Dev3D LDB. LDB ini adalah line boundary. Kemudian oke. Kita simpan di sini. Nah, selanjutnya setelah kita simpan di sini, selanjutnya kita coba cek. Kemarin sepertinya ada yang sedikit ini ya, kesalahan data. Jadi untuk memodelkan di bagian untuk memodelkan di Dev 3D, terutama untuk wave model ya. Jadi untuk wave model data kedalamannya harus dirubah dulu menjadi data kedalamannya yang positif menjadi negatif. Jadi untuk model wave nanti seperti ini, saya contohkan dulu ya. Untuk model wave kita open dulu line boundariesnya ya. Sebelumnya untuk model di Dev 3D usahakan untuk selalu mengawali dengan select working directory, di mana semua file-file model akan kita kumpulkan. Nah, selanjutnya kita open line boundariesnya tadi, ini garis pantai. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya adalah agar kita dalam membuat grid tidak keluar dari data bathymetry yang kita punya, kita open sampel dulu, kita masukkan data bathymetry-nya. Nah, seperti ini. Jadi untuk model gelombang, data kedalaman laut menjadi positif, untuk darat menjadi negatif. Ini diperlukan ini ya, khusus untuk wave model. Jadi kalau untuk flow model tetap seperti biasa, untuk kedalaman laut negatif, darat positif. Nah, khusus untuk case model gelombang, positif untuk darat, negatifnya untuk daratan, lautnya pakai positif. Nah, oke. Selanjutnya untuk membuat grid
kita gunakan spline. Jadi menu new spline, kemudian kita klik kanan, klik kiri dulu, klik kiri titik awal, kemudian juga klik kiri titik akhir, kemudian untuk menyelesaikan satu garis ini klik kanan. Begitu juga untuk yang sisi sebelah sini sama, klik kiri untuk membuat garisnya. Nah, dan di sini jika kita rasa garis kita miring, kita bisa tidak kita gunakan move point ini. Kita klik poinnya sampai berubah jadi kotak ini, kemudian kita klik di poin mana kita akan ubah. Nah, kalau sudah, biasakan dengan klik kanan. Jadi klik kiri untuk select, klik kanan untuk menyelesaikan tasnya. Oke, selanjutnya juga sama. Kita gunakan, nah ini tidak terlalu lurus, kita ubah. Oke, seperti ini kira-kira daerah yang kita grid nanti di tengah, di dalam kotak ini, di dalam spline ini. Sebenarnya untuk membuat ini kita bisa membuat kecil-kecil seperti ini. Kita bagi-bagi lagi kecil seperti ini. Nah, namun untuk kita membuat model dengan grid kotak seperti ini, saya sarankan langsung aja nanti kita gunakan. Jadi ini untuk menghapus, ada tanda silang ini untuk menghapus. Jadi langsung kita coba convert ini dari spline ke grid. Nah, seperti ini. Jadi langsung ada tiga kotak ini. Nah, jika dirasa masih kurang bagus, kita bisa orthogonalize untuk membuat garis ini lebih presisi. Nah, kemudian kita refine. Oh ya, tadi jumlah grid awal tadi bisa dicek pakai di sini di settingan ini. Jadi punya saya settingannya di sini 3. Jadi ketika saya dari spline langsung saya convert ke grid, jadi otomatis ada tiga kotaknya. Ketika saya melakukan refine grid lagi, jadi satu kotak ini dia akan dibagi menjadi 3 lagi. Nah, begitu seterusnya nanti. Kalau kita terus refine seperti ini. Nah, kemudian bisa kita orthogonalize lagi untuk lebih merapikan gridnya. Nah, kalau sudah, kemudian kita bisa export grid ini. Nah, dari grid yang sudah terekspor ini, kita bisa melakukan quick in untuk menginterpolasi data kedalaman laut tadi. Kita ulangi lagi, coba kita buka garis pantainya juga, kita import gridnya juga, kemudian kita bisa import, kita buka kedalaman batimeternya. Kita gunakan yang tadi, di mana data kedalaman laut adalah positif, data kedalaman darat, data elevasi daratnya menjadi negatif. Nah, ketika sudah seperti ini, selanjutnya kita interpolasi, granular interpolation. Ya, kita tunggu sampai proses ini mencapai 100%. Nah, oke, sudah 100%. Selanjutnya kita coba cek bagaimana
data hasil interpolasinya. Kita bisa klik view, kita sampelnya kita kita sembunyikan dulu, no sampel. Nah, seperti ini hasil dari interpolasi tadi. Jika dirasa kurang bagus, kita bisa klik smoothing. Nah, kalau sudah, kita bisa ekspor data kedalaman ini. Oke, untuk gridnya seperti itu. Nah, di model Dev 3D itu kita bisa dalam membuat model gelombang, kita bisa menggunakan dua grid sekaligus, di mana grid itu grid secara kasar dan grid secara halus. Nah, di RF grid ini coba kita ulangi lagi ya, kita menggunakan nah, jadi di Dev nanti untuk kita bisa menggunakan dua grid. Misal grid pertama adalah grid yang agak kasar seperti ini, agak besar-besar gridnya, jadi ukuran gridnya lebih lebar. Nah, seperti ini. Ini kita coba cek, kita ekspor grid ini. Nah, selanjutnya kita coba ini, kita delete gridnya. Nah, kita buat grid yang lebih halus untuk kondisi yang di dekat pantai. Kita coba edit dulu spline-nya. Kita pindahkan agak mendekati garis pantai. Kita pindah gridnya agak yang di dekat pantai, yang kita perkecil gridnya. Kita refine, kita bisa refine lagi. Oke, kita ekspor juga grid ini menjadi grid yang lebih halus, istilahnya kita kasih nama grid yang lebih halus. Kita juga ulangi melakukan quick in. Kita tutup aja yang ini dulu, kita buka quick in yang baru. Kita ulangi lagi membuka garis pantai, kemudian pertama-tama kita import grid yang kasar dulu, kemudian kita open sampelnya juga, dan langsung kita interpolasi. Juga smooth, kemudian kita ekspor kedalamannya. Kita
sudah kita hapus, kita quick in juga yang grid halus yang kecil ini, kecil dengan yang lebih halus. Kita sama, kita open line boundariesnya, kita import grid yang lebih halus tadi, kita open sampel data kedalaman, kita grid. Oke, kita masih tunggu, masih proses 5%, kita tunggu sampai 100%. Nah, ini yang dinamakan ketika nanti kita membuat input wave, ada di bagian grid itu ada nesting. Nah, nesting ini nanti kita masukkan grid yang kecil tadi. Data yang grid yang kecil tadi itu kita gunakan di bagian nesting ini. Kalau kita butuh melakukan, kita butuh daerah lokasi yang lebih yang menjadi studi utama dengan kita ingin gridnya lebih kecil. Jadi kalau kita secara keseluruhan tadi seperti yang membuat kita buat grid yang di pertama tadi, itu langsung dengan grid ukuran kecil, itu pertama akan cukup lama kalau kita dalam proses ini interpolasi seperti ini. Ini meskipun kecil karena ini kecil, tapi karena gridnya cukup banyak jadi lama proses ininya interpolasinya. Nah, ini bisa dibayangkan kalau lebih luas lagi dan grid lebih kecil lagi, tentu akan lebih lama lagi proses interpolasinya. Nah, ini seperti ini kalau untuk hasil interpolasi untuk grid yang lebih kecil tadi. Kita ekspor dulu. Nah, ini bermanfaat sekali kalau kita memodelkan dengan domain yang luas, tapi sebenarnya kita hanya butuh sebagian kecil dari luasan domain itu yang menjadi studi kita. Ini, jadi kita bisa memperkecil khusus di area studi kita, sehingga datanya lebih akurat dengan grid mungkin bisa sampai 10 meter kali 10 meter ukuran gridnya. Nah, kalau sudah kita ekspor tadi, kemudian kita lanjut ke, nah kita langsung ke input ini. Jadi di input grid kita tes. Nah, di bagian grid ini kita kalau yang kita import satu ini yang kita hanya yang pertama tadi, kita gridnya langsung ya tidak terlalu halus tapi cukup kecil. Kita pakai yang ini tadi. Nah, jadi kita tidak perlu melakukan nesting, meskipun kita juga bisa memasukkan nesting kita. Kita masukkan nesting nanti di bagian sini, nanti kita import lagi. Misal yang halus ini, di nesting ini kita bisa masukkan ya. Nah, grid. Nah, kita gunakan dulu aja yang grid ini, grid apa? Untuk grid yang pertama ini tadi tanpa nesting. Oke, selanjutnya time frame-nya kita bisa pilih, kita kasih yang lebih banyak, mungkin kita kasih per 10 menit. Per 10 menit untuk time step modelnya. Dan ini 00. Kemudian di bagian boundaries kita pakai orientation, kemudian
southwest. Nah, kita coba masukkan input gelombangnya kita masukkan. Nah, untuk arah ini 0 derajat adalah utara. Jadi dari utara kemudian 90 derajat itu di sebelah kanan untuk timur dan seterusnya sehingga untuk tim barat daya adalah 225. Oke. Kemudian selanjutnya obstacle kita tidak isi. Nah, di konstan ini kemudian physical parameter untuk wind kita coba katakanlah masukkan data kecepatannya 50 meter per second, kemudian dari arah yang sama. Untuk numerical parameter kita cukupkan. Nah, untuk output parameter kita gunakan yang grid ini, kemudian kita simpan. Oh, masih ada yang terhapus tadi, mungkin karena kita tadi coba gridnya. Kita ulangi lagi aja bagian tidak kita ulangi lagi bagian bathymetry ini. Oke. Kita simpan. Oke, ini sudah kita coba simpan. Nanti setelah ini coba kita lakukan proses running. Oke, kita simpan. Kita coba start. Kita browse. Oke. Nah, ini prosesnya nanti kalau berhasil proses running nanti akan muncul seperti ini. Masih proses checking file. Nah, untuk step dari sini kita sudah ini ya, sudah terlihat bahwa tidak ada error untuk data yang diinput, sehingga ini sudah berjalan untuk time yang 10, time yang 20 ini. Nah, nanti selanjutnya setelah ini proses running ini selesai, kita lanjut untuk proses selanjutnya, yaitu di proses quick plot. Bagaimana kita membuat plot dari mengolah output dari model ini. Nah, oke, di sini terbaca bahwa telah berhasil secara normal, tidak ada error. Dan kita buka di quick plot. Oke, di quick plot ini kita buka ini, nah ini dot ini tempat output model gelombang tadi. Nah, di sini di bagian ini kita cek di signifikan wave height-nya. Kita bisa cek kalau kita ingin menampilkan per waktu seperti ini. Kalau nanti kita coba hasil akhirnya aja, langsung di hasil akhirnya. Kita kemudian bisa ini untuk tinggi gelombangnya sampai berapa yang ingin kita lihat. Misal sini kita sampai kita tadi input sekitar 10, kita masukkan 10 di sini, 10 jadi data gelombangnya, legenda data gelombangnya dari 0 sampai 10.
kemudian kita quick view. Nah, seperti ini tinggi gelombang. Jadi, nah kalau kita mau lihat daratnya tadi di mana batasnya, kita bisa add plot di sini. Add plot. Nanti kita coba bisa add plot di sini, kita tampilkan sebentar, ini grid. Oh, sepertinya tidak bisa menampilkan garis pantainya dulu. Sebentar, kita cari dulu. Oh, tidak bisa ditampilkan di sini garis pantainya. Jadi ini quick plotnya tadi, hasil quick plot seperti ini. Di bagian quick plot. Jadi tinggi gelombang kita masukkan di sini dengan tinggi input gelombang. Berapa tadi kita inputnya di boundaries? Kita input di boundaries tinggi gelombang 10 dengan periode 30. Nah, ternyata tinggi gelombang di sini sampai 10. Nah, ini kalau dirasa nanti kurang, ketinggian gelombangnya masih dirasa kurang, di bagian time step nanti bisa ditambahi lagi. Mungkin karena gini, kita mungkin berasumsi bahwa tinggi gelombang puncaknya ternyata belum sampai ke bagian darat. Karena melihat periode gelombang yang panjang tadi, kita perlu nambah time step. Jadi mungkin nanti time stepnya bisa ditambah lebih banyak lagi, sampai mungkin berapa jam lagi. Nah, agar mungkin terlihat gelombangnya yang ini sampai seperti apa nanti. Nah, kalau kita ingin membuat video dari ini, kita nanti seperti ini. Ini kita tutup dulu. Kita buka filenya, kemudian kita centang all. Kita klik animate. Nah, ini mulai dari nol ini ya, dari nol. Tapi sepertinya ini ya, sepertinya tidak begitu terlihat perbedaannya. Coba kita cek lagi. Kita coba langsung di 10 menit tadi. Nah, di 10 menit, kemudian kita cek di nah, hampir sama. Jadi outputnya hampir sama. Jadi mungkin nanti time stepnya bisa dikurangi lagi. Jadi dalam waktu 10 menit gelombang itu sebenarnya sudah sampai ke darat. Nah, kalau ingin membuat video nanti mungkin dengan time step per detik, nanti output videonya bisa menggunakan seperti ini, start animation, kemudian outputnya kita pilih AVI file. Ini dari time stepnya. Nah, ini untuk maksimum frame per rate-nya, ini semakin besar frame rate-nya, semakin cepat videonya, semakin kecil frame rate-nya, nanti pergerakan gelombangnya akan semakin lambat. Namun file yang akan terjadi juga yang jadi output dari video ini juga semakin besar karena semakin banyak framenya. Kemudian kita bisa continue di sini. Nah, kita bisa simpan nanti. Ini tidak saya lakukan aja untuk sekarang karena perlu waktu yang lama. Nah, itu seperti itu sementara untuk di QuickPot. Nah, tentu nanti kalau kita melakukan presentasi atau pemetaan tsunami tidak bisa hanya menggunakan ini. Data ini nanti kita mungkin kesulitan untuk melakukan analisa lebih detail, misal di tingkat desa tsunaminya di desa ini tinggi berapa, potensi tinggi berapa, ini tidak muncul di sini karena tidak ada batas daerahnya. Nah, data itu nanti bisa kita peta seperti itu kita bisa olah lebih lanjut di ArcGIS. Nah, di ArcGIS itu kita menggunakan data XYZ juga, di mana Z-nya itu adalah tinggi gelombang ini. Jadi kita harus ekspor data tinggi gelombang ini. Nah, nanti kita ekspor data tinggi gelombangnya di bagian seperti ini. Kita ekspor di time step 7.
hasil akhirnya lah, katakanlah di paling akhir kita ekspor. Kemudian kita coba ke bawah sini, di bagian bawah sini. Nah, export type filenya gunakan yang CSV, jadi nanti bisa dibuka di Google, di Microsoft Excel. Kemudian export, kemudian kita save. Nah, kita cek hasil ekspornya tadi, CSV-nya. Nah, ini data X, Y, Z. Jadi kalau kita pisah-pisah seperti ini, datanya itu data X, Y, Z. Delimited, kemudian koma. Nah, X, koordinat X, Y, kemudian Z-nya ini adalah kedalaman laut. Nah, kita simpan data ini ke Excel. Kalau nanti kita mau masukkan ke ArcGIS, kita butuh Excel yang lama, versi Excel yang lama, XLS ini. Kita simpan. Kita hapus yang paling atas ini, kita hapus dulu. Oke. Ini kita ganti X. Ini kita ganti Z. Ini kita ganti Z. Nah, oke, ini sampai di sini sebenarnya nanti kita tinggal mengolah ke bagian ArcGIS. Nah, setelah ini kita olah ke bagian ArcGIS, kita simpan dulu. Nah, kita tutup juga semuanya yang ini. Nanti selanjutnya akan kita mengolah hasil model ini, hasil model gelombang tadi ke ArcGIS untuk pemetaan lebih lanjut tinggi gelombang akibat tsunami di tingkat desa atau di tingkat kecamatan. Oke, kita tutup di sini dulu biar tidak terlalu panjang videonya. Selanjutnya kita akan coba olah di ArcGIS.